Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana para pembenci ini sudah mulai terpecah belah. Dalam sebuah video, Pak Amin Rais ini mendesak Pak Jokowi untuk menangkap Roy Suryo. Padahal kita tahu bahwa dari dulu Amin Rais maupun Roy Suryo ini adalah para tokoh-tokoh pembenci yang selalu memfitnah Pak Jokowi, selalu kompak memfitnah Pak Jokowi. Nah, akan tetapi Pak Jokowi sepertinya sudah berhasil membalikan keadaan, di mana para pembenci ini sudah mulai menyerang satu sama lain ya teman-teman. Terbukti kemarin Pak Amin Rais ini sudah mendesak Pak Jokowi untuk menangkap Roy Suryo. Nah, oke teman-teman, untuk lebih jelasnya marilah kita simak dulu video berikut ini. Sebaiknya Mas Jokowi sesegera mungkin Anda memerintahkan sejumlah lawyer atau kuasa hukum yang sudah ditunjuk untuk segera menyeret para tokoh yang tidak pernah berhenti meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Ya, kalau ada seseorang yang sudah menggunakan ijazah yang tidak halal, sehingga halal itu awakmu ya, purna tugas bawa pulang panci. Roy Suryo apa, Dek? Gatel. Roy Suryo apa, Dek? Gatel. Anak kecil aja tahu, Roy. Beneran, saya nggak ngajarin. Hei, Roy Suryo, kamu itu ya manusia paling, entahlah, nggak tahu aku bilang lah, di muka bumi ini. Purna tugas yang tadinya itu milik negara, ya, kau anggap itu milikmu, kau bawa pulang. Panci, berapalah panci? 150.000. Sekarang ya, waktu itu mungkin masih 75.000 harganya. Itu aja sanggup kau bawa pulang. Yang mau percaya sama omonganmu itu siapa? Mungkin hanya orang setengah sinting, Roy. ya kalau ada seseorang yang sudah menggunakan ijazah yang tidak halal, Tadi pagi Gatot pejabat Kemenpora mengatakan Roy Suryo meninggalkan rumah dinas Oktober 2014. Setelah didesak pengembalian inventaris tahun 2016, Roy Suryo mengembalikan inventaris senilai 500 juta. Berarti ada inventaris yang ke bawah atau sengaja dibawa. Sakit perut gua setiap gua nonton itu. Sakit perut, mau muntah saya setiap lihat berita itu. Benar-benar ya. Kalau memang hanya level pompa air atau matras, datanglah ke Hotman Paris. Saya bantu satu truk ya. Apalagi katanya ada ribuan lagi. Udahlah, jangan pakai jas di TV lah kalau pompa air sama matras juga jadi persoalan, oke? Nih, Rolex gua kasih lo ya. Langsung itu bisa beli matras sama pompa air 2.000 kali ya. Ya, jangan berlagak di TV deh ya. Salam Hotman Paris. Nah tapi ya betul ya bahwa kadang-kadang orang itu kalau misalnya punya ada dua orang dilihat pemikirannya sama atau tadi cukup akrab gitu ya, iya tiba-tiba akan ada kesimpulan di masyarakat bahwa oh ini berarti ini mengendalikan ini atau ini mengendalikan ini gitu. Nggak bisa mereka berdua emang sama-sama aja punya pemikiran yang sama gitu kan. Kenapa enggak gitu kalau misalnya ada seorang pejabat kebijakannya bagus, aku jadi sepemikiran sama dia gitu kan Bang, ya wajar dong aku dukung gitu kan, misalnya bukan berarti dia mengendalikan aku atau sebaliknya kayak gitu kan. Dan aku pikir ini ya cara pandang ini memang perlu dikoreksi sih. Dan kalau soal dari masa ke masa apakah setiap kepemimpinan harusnya selalu clash gitu kan, apakah harusnya selalu bertentangan, nah kayaknya memang karena kebetulan track record seperti itu mungkin masyarakat mengekspektasikan seperti itu, sehingga ketika terjadi yang berbeda jadi pada kaget aja kali ya, mungkin ada culture shock, keluar dari ekspektasi, akhirnya terjadi konspiratif thoughts gitu kan, kayak oh mungkin ini karena mereka gini maksudnya karena ini dikendalikan aja, karena ini cuman pionnya aja atau apa segala macam, karena track record itu mungkin belum ada gitu ya sebelumnya. Tapi kalau aku sendiri sejujurnya lebih menyukai tradisi yang nggak
serba kontrarian gitu. Hanya karena pemerintahannya berbeda jadi kita pasti kontra nih satu sama lain, kita pasti clash. Menurutku itu bukan tradisi yang baik ya gitu. Harusnya kalau memang ada kebijakan yang bagus untuk dilanjutkan ya pemerintahan berikutnya harusnya bisa melanjutkan aja. Bahkan di rezim paling korup atau paling buruk sekalipun gitu. Aku sangat tidak sepandangan dengan orang-orang yang melihat bahwa ketika kita melakukan sebuah reformasi dari suatu rezim yang buruk misalnya, berarti semua yang ada di rezim itu harus dibuang. Dan kita mengalami kerugian besar sebenarnya dari cara pandang seperti ini. Karena ada banyak tools atau ide yang sebetulnya sudah bagus dan bisa dipakai lagi. Tapi cara berpikir kita tuh mengasosiasikan gitu loh bahwa suatu ide ya kan atau suatu konsep itu nempel dengan rezimnya, padahal kan harusnya enggak gitu. Sama aja kayak misalnya kebijakan ekonomi gitu kan, ketika ada satu rezim yang cenderung menggunakan misalnya model kebijakannya tarif dibanding kuota misalnya gitu untuk impor gitu kan, seakan-akan berarti ini nempel ke rezim itu, padahal kan ini adalah sebuah konsep yang harusnya bisa dipakai oleh rezim manapun, dan kalau dia bagus ya harus dipakai terus gitu. Tapi sayangnya kita cara berpikirnya masih seperti itu. Jadi ada banyak kebijakan bahkan di level daerah ya gitu. Ketika kita bicara yang paling ramai kalau di Jakarta kan ya rezimnya Pak Ahok dengan rezimnya Pak Anies gitu kan. Pasti akan sulit sekali misalnya ada kebijakan di rezim Pak Ahok yang udah bagus itu akan sulit dilanjutkan. Karena itu udah menempel dengan ini mah berarti nyontek nih gitu, atau ini mah berarti sama aja dong sama yang kemarin kayak gitu, padahal kan ya kalau udah bagus wajar aja ya. Iya, kalau yang bagus ya emang dilanjutin aja. Dan itu yang kemudian terjadi lagi di level nasional sekarang gitu kan, ketika misalnya ada hal-hal yang dari rezimnya Pak Jokowi mungkin bagus untuk dilanjutkan, Pak Prabowo melanjutkan, akan ada sentimen seperti itu yang padahal harusnya nggak gitu kan. Harusnya suatu ide, suatu kebijakan kalau dia bagus ya dia dipakai aja terus di semua rezim. Justru problem kita kan sekarang ada banyak masalah yang harus diselesaikan secara jangka panjang, kayak misalnya kesehatan, pendidikan, itu jadi sulit karena setiap rezim berganti harus diganti semua. Ya gitu. Itu yang ketika itu kan tagline-nya Anies misalnya perubahan, lalu Pak Prabowo dianggap keberlanjutan. Sebenarnya kan dua-duanya positif ya. Kalau kita bicara apa sih perubahan ya yang harus dikoreksi, yang harus saya koreksi, tidak dilanjutkan kalau memang ini tidak positif. Betul. Nah keberlanjutan yang memang ini positif sama aja sebenarnya, tidak perlu terjadi kontradiksi di sini, dikotomi yang terlalu tajam ya. Gitu. Nah kalau melihat itu kan tadi sisi Pak Prabowo ya. Kalau sisi Pak Jokowi sendiri gimana? Artinya apa ada karakter ataupun sifat dari Pak Jokowi ingin mengendalikan Pak Prabowo misalnya kan, ya kalau mengendalikan kabinet dia dulu oke lah, ya kan. Tapi kan Pak Jokowi apa punya karakter juga ingin mengendalikan Pak Prabowo. Tadi kan Pak Prabowo tidak bisa dikendalikan. Pak Jokowi sendiri kelihatannya sih nggak bisa ya. Pak Prabowo sih cukup punya stances gitu, punya sikap-sikap yang kuat orangnya gitu. Tapi kalau dari Pak Jokowi sendiri, kalau aku pikir kalau keinginan untuk keinginan untuk memengaruhi atau mengendalikan jalannya pemerintahan, menurutku semua orang harus punya justru ya. Semua orang harus ada keinginan untuk kebijakan itu bisa dibuat sesuai dengan apa yang kita anggap baik. Jangankan gitu kan. mantan presiden. Iya, jangankan mantan orang presiden. Biasa aja kepengen menggali. Betul, iya. Misalnya aku kalau ditanya, lu mau nggak supaya kebijakan yang ada tuh bisa ngikutin yang lu mau? Ya pasti mau gitu. Kalau bisa Pak Presiden dengar saya ngomong pasti saya mau gitu kan, karena saya pasti punya ide kebijakan yang baik harusnya seperti apa untuk bidang ini. Kalau Presiden bisa nerapin itu ya itu alangkah baiknya buat saya gitu kan. Dan saya pikir ya mungkin begitu juga lah halnya dengan Pak Jokowi gitu. Jadi kalau beliau punya aspirasi gitu kan, harusnya bangsa ini dibawa ke arah mana, rasanya wajar aja kalau misalnya beliau menyampaikan. Tapi kan yang penting pada akhirnya ya siapa yang duduk di kursi kepemimpinan. Dan kalau saat ini itulah Presiden Prabowo, aku pikir ya udah gitu. Dan kenyataannya juga ya setidaknya kalau yang bisa kita lihat dari kacamata publik kan tidak ada intervensi yang kelewat batas atau gimana ya gitu. Jadi tetap aja pada akhirnya keputusan di tangan pemerintahannya Pak Prabowo termasuk jajaran kabinetnya gitu kan. Dan balik lagi kalau misalnya dalam proses itu Pak Jokowi menyampaikan aspirasi atau
apa ya, keinginan atau visinya bagaimana seharusnya, itu wajar aja sih. Ya Ya kan beliau biasa sebagai aja. bagian dari bangsa ini aja gitu. Yang Sama- seperti kita semua Ya, juga kan punya. memang kalau orang tidak mempunyai pikiran-pikiran yang memang negatif, tentu dianggap biasa ya. Aduh, tapi memang bias negatif tuh kan umum ya, Bang. Maksudnya di mana-mana kita kan sering lebih condong misalnya mengikuti berita yang negatif. Kalau negatif tuh lebih cepat viral, lebih cepat di-share. Manusia memang punya kecenderungan itu secara umum, punya bias negativity ya, istilahnya negativity Ya, bias. kalau dalam dunia jurnalistik atau kita jadi wartawan kan gitu. Redaktur selalu kalau reporternya datang, apaan kamu bawa berita ini? Orang digigit anjing itu udah biasa. Yang harus kamu cari orang orang yang menggigit anjing kan gitu. Itu baru berita katanya. Ada daya viralnya ya. Ya. Ya, jadi nah sekarang kan begini kan ya, bahwa kalau kita lihat Pak Prabowo ini kan sudah 6 bulan. Ya kalau nggak salah tanggal 20 kemarin itu sudah masuk bulan ke-6. Ya. Ya kalau kata orang tuh 100 hari kedua lah. Ya. Nah, tapi kan kita tidak bicara soal ratusan hari ini kan. Bagaimana kita mau menilai dia sukses atau tidak. Iya kan? Oleh karena itu kita mau ngobrol ini bukan bicara sukses. Kira-kira dalam pandangan Kania sendiri ya, selama 6 bulan ini bagaimana melihat perjalanan pemerintah ya, terutama baik dalam dunia politik dan ekonomi barangkali ya, dan satu lagi yang juga menarik itu soal hukum. Ya berbagai aspek sosial ya kan, makanan bergizi segala macam kan itu. Jadi selama 6 bulan ini bagaimana Kania menilainya? Ya tapi benar ya, masih terlalu cepat untuk dinilai. Tapi ya tentu banyak yang harus dikoreksi, dan sebenarnya aku sendiri sudah berapa kali juga menyampaikan kritik anyway. Dan kelihatannya sih sejauh ini cukup mendengar ya gitu, maksudnya pemerintahannya gitu kan. Kayak misalnya soal, aku sebenarnya mengapresiasi banget ketika Pak Prabowo sendiri juga cukup punya willingness atau keterbukaan untuk bicara ya gitu di muka umum ya kan. Makanya kemarin sempat ada beberapa konten ya, podcast yang bersama dengan jurnalis ya kan. Terus juga ya beliau bicara cukup banyak di situ, dan jadi kita bisa dengar juga secara langsung pandangannya beliau seperti apa. Dan kelihatannya pembahasan beberapa undang-undang yang problematik juga sejauh ini belum dilanjutkan. Yeah. Artinya suara publik harusnya cukup didengar di situ. Nah tapi yang aku harus pahami juga, mesti kita harus pahami juga sebagai publik ya, tidak semuanya juga mungkin di dalam kontrolnya Pak Prabowo sendiri kan. Maksudnya kan namanya jajaran pemerintahan kan ada banyak kepala di dalamnya. Jadi mungkin dari banyak hal yang kita koreksikan bersama, ya aku rasa Pak Prabowo sejauh ini cukup akomodatif. Tapi tinggal bagaimana semua kepala di dalam ini bisa align gak ke sana gitu kan.